Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai perkuliahan ini, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Muftazul Farid sebagai pengampu mata kuliah masalah-masalah sosial. Silakan untuk hikmatnya pertemuan perkuliahan ini, silakan berdoa. Silakan dipimpin anak untuk berdoa bersama. Silakan. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Mata kuliah ini khusus untuk semester 4 karena memang ini menjadi salah satu mata kuliah di Prodi Sosiologi Fisik UTM sebagai salah satu mata kuliah wajib. Kenapa wajib? Karena memang salah satu ciri alumni sosiologi itu adalah mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Apa saja kompetensi yang nanti kalian peroleh setelah mendapatkan mata kuliah ini? Yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan konsep dasar dari masalah-masalah sosial. Karena masalah sosial itu berbeda dengan masalah pribadi. Yang kedua, salah satu capaian pembelajaran yang kalian dapatkan selama 1 semester dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah sosial yang berkembang di masyarakat. Jadi kalian diharapkan nanti setelah mendapatkan mata kuliah ini, kalian mampu melakukan identifikasi masalah sosial yang berkembang di masyarakat. Karena apa? Karena masalah sosial ini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Itu ya. Jadi kalau dulu sebelum ada era digital, mungkin kita selalu berbicara tentang masalah sosial yang sifatnya offline. Misalnya sabung ayam offline. Tetapi ketika ada perkembangan teknologi, masalah sosial itu berkembang. Sabung ayam bisa online. Jadi itu diharapkan kalian nanti bisa mengidentifikasi masalah yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga adalah kalian diharapkan mampu menganalisa dan membedah dinamika masalah sosial yang kalian temui di masyarakat. Yang terakhir adalah kalian diharapkan mampu merumuskan dan menyusun rekomendasi. Jadi setelah mendapatkan mata kuliah ini, kalian itu mampu menyusun rekomendasi. Kenapa hanya sebatas rekomendasi? Karena kalian hanya sebagai mahasiswa, bukan pengambil kebijakan. Paham ya? Baik. Dalam 1 semester ke depan itu kita akan ada 8 pertemuan yang membahas salah satu tema tentang masalah-masalah sosial. Di pertemuan pertama misalnya kita akan belajar tentang dan diskusi tentang konsep-konsep dasar dari masalah sosial. Di pertemuan kedua kita akan melanjutkan menjelaskan tentang konsep dasar masalah sosial. Jadi diharapkan di pertemuan kedua ini mahasiswa mampu mendefinisikan apa masalah sosial, terus komponen dan ciri-ciri masalah sosial itu apa, karena biar kalian bisa membedakan. Dalam pembelajaran ini, karena masalah sosial itu adalah berkembang di masyarakat, maka salah satu metode pembelajarannya saya menggunakan case study. Apa case study? Kita mengambil kasus yang berkembang di masyarakat untuk kita diskusikan. Itu case study atau studi kasus. Jadi di pertemuan pertama saya akan menyampaikan pengantar sedikit, lalu saya akan mengambil kasus yang berkembang di masyarakat untuk kita diskusikan bersama. Nanti kita berikan kesimpulan berdasarkan pengetahuan yang kita diskusikan bersama. Ini yang paling penting. Nanti di pertemuan ke-14 itu kalian dari beberapa pertemuan itu kalian diharapkan bisa mampu menyusun rekomendasi dalam menyelesaikan masalah sosial. Jadi mahasiswa nanti di akhir saya minta untuk
menyampaikan apa temuan masalah sosial yang ada di masyarakat, baik di tempat tinggal kalian atau di lingkungan tempat kalian ngekos misalnya. Nah, dari itu kalian juga diberikan tugas untuk melakukan kajian secara teoritis, secara konsep, sehingga kalian bisa menyusun rekomendasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, saya lanjutkan ke materi masalah sosial secara konsep dasar masalah sosial. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin tahu, menurut Fauzan, apa masalah, Mas? Masalah itu adalah salah satu kendala ataupun yang menghambat diri sosial. Menghambat sosial. Kamu pernah punya masalah? Pernah Apa masalahnya? kehilangan motor. Kehilangan motor. Terus apa yang kamu lakukan? Ya, saya itu menghubungi teman-teman untuk membantu mencari dan juga melaporkan ke polisi. Menghubungi teman-teman kok didahulukan daripada melaporkan ke polisi? Soalnya waktu di situ saya nggak punya kendaraan lagi untuk ke polisi. Oh, baik. Jadi ketika kita memberikan persepsi bahwa polisi itu setelah bisa diselesaikan dengan kaum belakang, itu sudah bergeser fungsi struktur dalam masyarakat. Kan pihak kepolisian itu bagian dari struktur kan, struktur sosial yang berfungsi seharusnya menjaga keamanan. Tapi sering kita melihat bahwa masyarakat itu masih lebih berdaya ke kaum belakang misalnya, seperti itu kan. Wasiang, apa masalah menurut Wasiang? Suatu hal yang terjadi di baik di lingkungan keluarga maupun Pernah punya masalah? pernah Apa contohnya? masalah di dalam keluarga. Nah, akhirnya bisa diselesaikan pada? Bisa dengan cara kita diskusikan bersama, kita bicarakan di balik apa masalahnya. Baik, jadi itu masalah. Jadi saya ingin membatasi dulu. Masalah itu yang saya ampu ini adalah masalah sosial, bukan masalah pribadi. Tetapi ada kadang masalah pribadi itu bisa menjadi masalah sosial, ada. Contoh misalnya, orang yang kebiasaan melakukan mutilasi, kayak ada yang terkena sumantoy. Itu akhirnya menjadi masalah sosial karena korbannya banyak. Awalnya menjadi masalahnya dia, masalah individu. Kalau secara gampang, masalah itu kan ketimpangan antara harapan dengan kenyataan. Itu secara gampang. Karena mahasiswa itu selalu ketemu dengan masalah. Mau masuk ya harus menyelesaikan masalah. Mau lulus harus menyelesaikan masalah. Menyusun rumusan masalah, harus dijawab masalahnya. Tidak pindah-pindah dari masalah. Nanti lulus jadi masalah juga ke keluarga kalau nggak kerja kan begitu. Jadi kita sudah terbiasa dengan masalah. Intinya masalah itu adalah ketimpangan antara harapan dengan kenyataan. Apa saja itu? Ini secara konsep dasar masalah itu. Jadi kalau makan harapannya kenyang. Kalau ada orang makan semakin lapar itu sudah masalah. Jadi secara umum masalah sosial itu sesuatu atau kejadian yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Apa saja itu? Kejadian atau sesuatu peristiwa yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat itu adalah masalah sosial. Itu yang pertama. Contoh, begal ditelan itu diinginkan sebagian besar masyarakat apa enggak? Tidak. Kalau ada yang menginginkan, ditanya, jangan-jangan keluarganya bagian dari begal. Yang kedua adalah perilaku yang melanggar norma. Itu masalah sosial. Apa saja? Mencuri melanggar norma apa enggak? Melanggar. Walaupun bilangnya saya pinjam sebentar ya sepedanya misalnya, tapi tetap melanggar karena bukan miliknya. Tidak boleh. Apa saja, baik norma sosial, norma hukum. Terus yang ketiga, menimbulkan kerugian fisik dan non fisik.
dimensinya banyak masalah sosial itu. Jadi ada dimensi moral, ada norma sosial hukum dan adat istiadat. Jadi ada norma kebebasan, kesejahteraan, keteraturan, ekonomi, dan ekologi. Jadi kalau moral, masalah sosial itu dianggap tidak sesuai dengan moral. Itu ya. Misalnya kadang-kadang kita melihat banyak koruptor misalnya, bangga. Itu kan tidak punya moral. Kan ya kan banyak kan? Orang melakukan kesalahan, melanggar norma, tetapi bangga, banyak kayak gitu. Itu dimensi moralnya sudah bermasalah. Kan sering begitu kan? Kan kita sekarang sering melihat live di TikTok kadang-kadang sambil nyabu. Kan banyak kadang-kadang kan sambil nyabu. Mereka itu kan sesuatu yang melanggar norma, tapi secara moral mereka tidak memiliki moral. Kita lihat contohnya. Nah ini ya, ini contoh yang kalau yang gambar yang pertama ini kira-kira melanggar hukum apa enggak? Tidak melanggar hukum ini. Mana ada orang merokok dihukum sama polisi? Gak ada kan? Kenapa dilarang? Karena ini melanggar norma kepantasan. Masih SMA, masih pelajar. Artinya mereka selalu berpikir belum mampu cari duit sendiri, terus masih belum waktunya. Termasuk perempuan merokok misalnya. Di masyarakat kita melihat perempuan merokok kan merasa aneh kan. Bahkan kadang dalam tanda kutip selalu diidentikan dengan orang yang nakal. Saya sering di tempat ngopi, di kafe, ada perempuan pakai kerudung. Dia ke kafe hanya untuk merokok karena tidak bisa merokok sudah punya suami, punya anak. Padahal kadang-kadang ini secara hukum tidak melanggar, perempuan itu merokok tidak melanggar. Tetapi secara adat budaya masyarakat dianggap melanggar. Kan begitu kan? Coba aku siapa wasinya tiba-tiba habis kuliah pulang rumah langsung merokok, langsung gimana gitu? Itu dapatnya kuliah sudah berubah. Jadi padahal tidak ada kaitannya rokok itu nakal, tidak ada. Masa di tulisan rokok dapat menyebabkan nakal misalnya, kan tidak ada kan? Paling berkaitan dengan kesehatan. Jadi itu termasuk anak kecil, waria misalnya, kan begitu. Jadi ini dari dimensi kadang-kadang berbentuk dimensi moral. Nah, misalnya kayak gini. Ini nih suami istri halal secara hukum. Suami istri. Tetapi kenapa menjadi masalah? Karena di tempat umum. Jadi jangan Anda merasa itu istri saya, itu tunangan saya misalnya. Mungkin secara norma agama tidak dosa kan begitu kan? Karena suami istri, tapi secara dimensi moral. Itu jadi pentingnya memahami beberapa dimensi masalah sosial di dalam masyarakat. Nah kayak gini nih, siapa yang sering seperti ini? Di Pelabuhan Timur biasanya. Kalau ini bisa melanggar norma agama, ya kan ya? Kalau norma hukum belum ada ceritanya orang duduk seperti ini ditangkap polisi, paling melanggar perda, karena dikejar-kejar satpol PP. Nah, kayak gini nih, ini dimensinya jelas, dimensi hukum. Kenapa? Bonceng tiga, sepeda motor peruntukannya cuma dua orang ini bonceng tiga. Terus tak pakai helm yang dua.
Anak kecil bisa jadi. Makanya sanksinya jelas, langsung ditilang. Jangan mentang-mentang mahasiswa terus saya ini tukang demo Pak, ya tidak perlu ditilang. Pasti ditilang karena urusannya bukan urusan demo, tapi urusan pelanggaran hukum. Baik, sebelum saya lanjutkan, kita perlu diskusi. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan, Pak. Ini Pak, tadi saya mau tanya tentang masalah-masalah sosial. Ya. Jadi kan pada masalah-masalah sosial banyak tadi dicontohkan bahwasanya ada yang calon merokok terus bayar. Nah, bagaimana Pak jika masalah-masalah itu sudah dilunakkan di masyarakat dan sudah diterima oleh mayoritas? Apakah masalah itu masih tetap menjadi masalah atau sudah tidak menjadi masalah? Dan bagaimana sosiologi menanggapi hal itu? Mungkin itu. Baik. Jadi itu menarik ya pertanyaan dari Mas Safi Udin. Jadi makanya ada yang diistilahkan salah kaprah. Salah tapi kaprah. Itu yang ditanyakan. Jadi sebetulnya itu masalah, tetapi menjadi hal yang biasa. Bahkan ada istiadat. Contohnya apa? Kebiasaan di Madura membawa kebiasaan harus membunuh orang yang mengganggu istrinya, kan ya kan? Dan di Madura bahkan kalau istrinya diganggu terus gak dibunuh, itu dibully sama masyarakat, suruh ganti rok laki-laki itu. Sudah jangan pakai celana, ganti rok kamu. Perempuan istrinya diganggu orang gak dibunuh gitu. Itu menarik. Gitu. Jadi bagaimana menyelesaikan masalah itu? Jadi yang pertama memang budaya itu kadang-kadang lahir bukan atas nama dari sudut pandang perspektif hukum. Makanya kemarin ada, saya contohkan, ada orang ditangkap bawa celurit di Pamekasan. Dia berontak, di rumah saya biasa Pak bawa celurit. Ini celurit bukan untuk bunuh orang Pak, tapi untuk melindungi diri. Siapa tahu ada ular kan, masa mau dipakai tangan Pak? Ya nggak bisa diskusi sama polisi. Polisi pendekatannya hukum positif. Ini melarat undang-undang ini sudah melanggar. Bagaimana menyelesaikan itu? Sebenarnya itu kalau berlaku di komunitasnya, selama kalau menggunakan sudut pandang masalah sosial ya, studi masalah sosial, selama tidak menimbulkan kerugian fisik, itu tidak ada masalah. Dan tidak menimbulkan kerusakan atau mudarat bagi masyarakat. Itu tidak ada masalah sosial. Celurit itu masalahnya ketika dibawa kan begitu kan? Di hukum itu barang siapa membawa. Kalau memiliki berarti tidak apa-apa. Itu secara sudut pandang hukum kan begitu. Antara membawa dan memiliki kan beda. Kan begitu. Banyak orang kadang naruh celurit di surau gitu, digantung, terus ada polisi mau ditangkap tak bisa. Karena membawa. Ketika membawa biasanya dianggap digunakan untuk kejahatan. Kalau celurit dibuat ambil rumput, tidak ada masalah. Kan begitu kan? Jadi itu. Tetapi memang kadang-kadang masyarakat itu perlu diberikan sebuah penyadaran bahwa tidak semua adat istiadat itu berdampak baik kepada masyarakat. Contoh apa? Saya ingin bertanya, kenapa kasus pencurian sepeda motor tidak bisa dihentikan? Tidak bisa, selalu ada itu maksudnya. Karena ada yang beli, salah satunya. Kan gitu kan? Karena pasarnya ada. Kalian jangan menyalahkan pelaku toh. Ketika apa kok nggak kerja yang benar, kok kerjanya mencuri sepeda motor. Oh yang mau beli ada kok, kan sama. Kan gitu kan?
di rumahnya Fauzan banyak kan, apalagi di Pulau. Ketika ditanya apa masyarakat, Om cuma buat itu Pak, buat ngangkut rumput, kan eman kalau beli yang lengkap. Mendingan beli yang tidak ada surat-suratnya, murah, bagus Pak itu. Itu kan apa? Pengetahuan masyarakat kan seperti itu. Jadi itu menurut saya juga penting menarik untuk diteliti. Jangan-jangan mereka menganggap masyarakat yang paling bawah, lapisan paling bawah itu menganggap bahwa motor yang tidak ada surat-suratnya jangan-jangan dianggap bukan hasil curian. Masih dianggap sebagai surat-suratnya hilang misalnya. Padahal dua kemungkinan. Kalau apa sepeda motor tanpa surat-surat itu, kalau ada hasil curian, kredit tetapi kan sama intinya. Kredit macet itu kan nyuri juga, tetapi lebih resmi. Ngambil ke dealer, terus ditinggal atau lari tidak dicicil lagi kan lebih resmi, cuma kan terdaftar. Kan terdaftar kan ada. Oh ini cuma tidak disebut maling. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Sekarang masalah itu tidak akan pernah selesai. Nah, yang berubah ini adalah masalah budaya, khususnya ini di Makassar, masalah budaya terkait tradisi menusa kampung. Nah itu adalah masalah saya rasa itu khusus agar pemuda ini dapat sosialisasi baik dari kampus maupun dari universitas agar dapat melanjutkan tradisi tersebut. Itu saya katakan. Dan yang ketiga ini adalah masalah teknologi. Kemajuan teknologi banyak pemuda ini saya rasa itu hampir 80% pemuda ini menyalahgunakan teknologi. Seperti yang Bapak sampaikan tadi itu adalah judul online, satu ayat itu banyak di Google. Nah, bagaimana ini Bapak bagaimana solusi jika ini hanya sosialisasi oleh para pemuda? Saya rasa itu 80% dalam berhasil. Bagaimana Bapak ini mengatasi masalah tersebut? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Salam. Dalam pendekatan penyelesaian masalah sosial itu ada dua. Ada pendekatan personal, ada pendekatan sistem. Yang disebutkan masalah sosialisasi itu pendekatannya selalu bersifat personal. Orang-orang dikumpulkan, dikasih tahu narkoba itu dosa, narkoba itu merusak, itu personal. Kalau pendekatan sistem adalah bisa jadi pendekatan negara atau kepolisian. Coba kalian yang terbaru, bagaimana judi online bisa diberantas? Kalau ada indikasi menterinya juga terlibat, itu kan yang punya sistem itu. Kalian waktu COVID tahun berapa ya? Masih hidup kan kalian waktu COVID? Itu kan pernah kan negara mengambil alih melakukan pemblokiran WhatsApp. Bisa kan negara kan? Kita mengirim gambar tak bisa. Itu negara, kekuasaan negara. Jadi kalau cuma mau blokir situs judi online sangat bisa negara kita ini. Pusatnya di Kamboja, judi online. Di Kamboja itu dibuka oleh negara Kamboja, pemerintah Kamboja membuka siapapun yang mau menjadi pengelola judi online, tetapi bangsanya sendiri dilarang, nggak boleh, dihukum, keras hukuman. Jadi kalau pendekatan personal Mas, sudah sering dilakukan, tapi memang kita mengambil pendekatan sistemnya kadang masih belum maksimal. Kayak apa? Polisi itu punya data semua pencuri sepeda motor, punya semua. Emang kalian kira mereka polisi datang langsung tahu gitu? Terus kayak narkoba itu tidak mungkin ketahuan kalau mereka tidak punya situ, pun kenal sama bandar. Tinggal bilang, misalnya si anak, nah biar kamu gak ditangkap, kasih saya anak buahnya satu. Ya apa pemakai apa?
Ada Pak, tadi barusan beli, itu sudah nyampe di telak, sepeda motornya ini, langsung polisi datang. Informasi dari masyarakat, iya masyarakat Bandar itu. Jadi sistem, jadi ada pendekatan sistem. Ketika kita mau berbicara tentang masalah sosial lalu lintas, kalau di luar negeri bukan cuma manusianya yang diatur, tetapi infrastrukturnya juga diatur. Mobil kalau sudah kecepatan bisa ada alarmnya misalnya. Terus kendaraan disetting tidak bisa mencelakai secara parah misalnya. Jadi infrastruktur kan begitu. Jadi masalah sosial yang ada di masyarakat itu memang butuh pendekatan atau pemecah secara terpadu. Baik, sebagai penutup, jadi kita harus lebih komprehensif dalam melihat masalah sosial, tidak hanya melihat dari sudut pandang personal, tetapi juga harus melihat dari sudut pandang sistem yang membuat kita memudahkan terjadinya sebuah masalah sosial. Jadi di pertemuan selanjutnya kita fokus pada perspektif teori-teori yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis masalah-masalah sosial yang berkembang di masyarakat. Seperti itu ya. Jadi untuk tugas minggu depan silakan kalian shopping jurnal terkait dengan masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia. Itu nanti kita tarik sebagai salah satu studi kasus yang akan kita diskusikan bersama di pertemuan ketiga. Paham ya? Jadi itu tugasnya. Ada yang bertanya? Baik, kalau sudah cukup, sebelum mengakhiri perkuliahan ini, saya seperti biasa di akhir perkuliahan ini memberikan salah satu motivasi yang membuat kalian lebih baik ke depannya. Jangan lupa setelah keluar dari sini, kalian jangan lupa selalu memberikan satu nilai kemanfaatan untuk masyarakat. Apa saja, tidak harus bersifat duit. Kalau menurut kalian itu bermanfaat, silahkan dilakukan. Misalnya sidangnya jalan terus lihat batu, ini kalau udah dipindah bisa jadi ada orang naik motornya. Itu kan hal kecil tapi bermanfaat. Jangan sampai kita memiliki perasaan cuek terhadap lingkungan kita. Misalnya lihat batu, sudah apa hubungannya dengan saya? Jangan. Karena setiap tindakan yang bermanfaat untuk masyarakat itu kembali kepada kita. Itu juga bagian dari tindakan kecil dalam ikut menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Baik, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan di minggu depan. Terima kasih.